Ya, apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Wali Kota Banjarbaru Bapak Haji Darmawan Jaya Setiawan, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Hidayatur Rahman SOS MSI, yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Kusnadi SOS MAP, yang terhormat para narasumber pelatihan tata kelola destinasi pariwisata serta tamu undangan dan para peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan serta karunia kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir di sini di Dafam untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan prospek pariwisata berbasis masyarakat menyongsong era new normal dengan selamat dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Hari ini Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan acara yang sangat inspiratif bagi kita semua, yaitu pelatihan prospek pariwisata berbasis masyarakat menyongsong era new normal. Selanjutnya kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Banjarbaru. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa bersama kepada Bapak M. Ali Hasmiadi. Waktu yang tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama, semoga kegiatan pelatihan tata kelola dan destinasi pariwisata ini berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan, dan kita diberi keselamatan dunia dan akhirat. Maju lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal 'afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara keempat yaitu laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata kepada Bapak Hidayatur Rahman SOS MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Pak Wakil Wali Kota Banjarbaru Haji Darmawan Jaya Setiawan, yang kami hormati para narasumber, kemudian kawan-kawan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarbaru, dan bapak-bapak, ibu-ibu beserta pelatihan yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita kembali panjatkan rasa syukur kita dengan nikmat dan hidayah beliau, mengulangi dengan nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini melaksanakan kegiatan pelatihan yang kami laksanakan. Kami mohon izin Pak Wakil menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan hari ini mungkin berbeda dengan beberapa kali pelatihan yang kami laksanakan. Hari ini kita menerapkan protokol kesehatan. Kita ingin kegiatan yang kita laksanakan ini menjadi contoh untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi seperti ada dinding pemisah yang pesertanya lah. Walaupun berpatuhan aja baik, walaupun dengan sekampung,
tetap berpisah, tetapi hanya berpisah dalam artian physical distancing. Kalau hati kita masih tetap sama satu untuk Banjarbaru kita. Izinkan kami menyampaikan laporan. Dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan. Kemudian Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019, petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus non fisik dana pelayanan kepariwisataan. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/8 2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik. Yang berikutnya adalah DPA SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Maksud dan tujuan: A. Kegiatan pelaksanaan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang tata kelola destinasi yang berkelanjutan kepada para pelaku pariwisata atau masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata di Kota Banjarbaru. Tujuan kegiatan lalu sebagai daerah tujuan wisata yang mempunyai daya saing. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata ini diselenggarakan dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 bertempat di Hotel Grand Idapang Banjarbaru. 4 narasumber terdiri dari 1 Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarbaru, yang kedua Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru, yang ketiga praktisi pariwisata. Kelima peserta kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata ini diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari unsur-unsur: pertama, unsur dari pemerintah kelurahan; yang kedua, kelompok sadar wisata; yang ketiga, unsur dari SMK 3 Banjarbaru jurusan pariwisata; yang keempat, tokoh masyarakat atau pemuda yang memiliki komitmen dan peduli dengan kepariwisataan; yang kelima adalah pelaku usaha di sektor destinasi. Dana pembiayaan kegiatan pelatihan ini bersumber dari dana APBN melalui dana alokasi khusus non fisik dan pelayanan 2020. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohonkan kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan dan sekaligus juga nanti untuk membuka resmi dalam kereta ke Surabaya. Kita benahi diri agar pariwisata. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hidayat Rahman atas sambutannya. Memasuki acara kelima, yaitu sambutan arahan pimpinan sekaligus membuka acara secara resmi serta memberikan materi tentang protokol kesehatan kepada Bapak Wakil Wali Kota. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Diutangi pada ayat. Caranya lawan dia aja. Baik, kita mulai. Yang lial Banjarbaru dulu lah. Silakan berdiri. Atau masih ingat, sudah tahu ya Banjarbaru, langsung lah. Ada perlu dicontohkan. Banjarbaru masyarakat, Banjarbaru melayani, Banjarbaru bisa. Tepuk tangan untuk kita. Ya, silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi ajmain. Segala puji hanya bagi Allah, segala kemuliaan, keagungan, kesempurnaan hanya milik Allah. Selawat dan salam
semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil kiamat. Yang ulun hormati Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Hidayatul Rahman beserta jajaran yang hadir dan juga jadi penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini, nanti berlangsung mulai tanggal 1 sampai 3 September 2020. Yang ulun hormati para narasumber, pelatihan tata kelola destinasi pariwisata, para praktisi pariwisata, kelompok sadar wisata Pokdarwis Kota Banjarbaru, kemudian dari tokoh masyarakat atau pemuda yang berkomitmen mengembangkan pariwisata di Kota Banjarbaru, dari unsur kelurahan, hadirin peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata yang berbahagia. Tentu kita pertama-tama harus bersyukur atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, Islam, ihsan yang diberikan kepada kita semua, insya Allah membawa keselamatan bagi kita semua. Dan yang sekarang pada saat pandemi COVID-19, tentu kita harus lebih bersyukur lagi terhadap karunia Allah karuniakan kepada kita. Kalau kita sehat, berarti kita. Namun sebaliknya, kalau kita sakit, apalagi terpapar COVID-19, tentu ini juga bisa membahayakan orang-orang yang di sekitar kita, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan pekerjaan kita. Hari ini adalah kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata Kota Banjarbaru. Sebelum menyampaikan materi, ada beberapa hal yang akan ulun sampaikan. Pertama, di dunia ini ada ingin unggul, ingin maju, maka dia harus memasuki paling tidak 4 jenis industri. Industri yang pertama adalah agriculture atau pertanian. Nah, ini sekarang yang unggul adalah negara Thailand. Kemudian industri yang kedua adalah manufacture. Manufacture ini Jepang. Misalnya mereka adalah mereka penghasil mobil yang terkemuka sekarang di dunia. Kemudian industri yang ketiga adalah industri IT. Nah, ini yang paling unggul sekarang adalah Amerika. Kemudian industri keempat adalah industri kreatif, termasuk pariwisata. Nah, ini negara Indonesia ini sangat-sangat punya peluang untuk unggul dalam industri pariwisata. Industri kreatif termasuk pariwisata. Pariwisata dan industri kreatif ini berjalan berdampingan. Ketika orang datang ke suatu daerah yang menjadi destinasi wisata, maka dia akan membelanjakan uangnya. Uangnya diberikan hasil-hasil dari ekonomi kreatif, dari industri kreatif. Beli misalnya di Kampung Purun, beli kerajinan-kerajin di Kampung Purun, beli sasirangan, bordir di Banjarbaru, membeli produk-produk kuliner di Banjarbaru. Jadi pariwisata dan industri kreatif ini dalam satu kelompok yang saling mendukung. Kita bisa mencontoh Banyuwangi dalam hal kemajuan industri pariwisata di Indonesia. Tentu kita tidak mencontoh, tidak berbicara tentang Bali misalnya, Yogyakarta. Ini daerah-daerah yang sudah lama maju industri pariwisata. Namun kalau Banyuwangi hanya 5 tahun belakangan ini. Dan bahkan Banyuwangi ini di tingkat dunia ini berhasil memenangi penghargaan di dunia di bidang pariwisata yang diberikan oleh United Nations World Tourism Organization. Jadi mereka mendapatkan penghargaan terbaik di bidang pariwisata, mengalahkan negara-negara yang juga sudah lebih maju di bidang pariwisata. Misalnya mengalahkan Brasil.
Nah, kalau kita main bola bukan berarti kita bisa menangnya gitu. Tapi dalam bidang pariwisata kita bisa unggul. Kenapa? Indonesia itu banyak keragaman potensi keindahan alam, keragaman budaya, bahasa, etnis, banyak. Inilah yang kemudian kita bisa unggul di dunia industri kreatif dan pariwisata. Kalau kita melihat Banyuwangi, maka mereka ada 4 strategi yang dilaksanakan untuk mengangkat pariwisata di suatu daerah. Pertama, mereka menjadikan daerahnya sebagai produk. Jadi daerah itu juga menjadi produk, tidak hanya produknya. Kalau produk kita kan misalnya sasirangan, misalnya ada coklat, ada dari Kampung Purun, itu produk. Tapi mereka menjadikan daerahnya juga adalah produk. Nah, ini sebenarnya sudah dilaksanakan di Banjarbaru dengan menciptakan kampung-kampung tematik. Jadi kampung pejabat itu produknya jamu. Kampung pejabatnya sendiri adalah produk atau destinasi. Kampung Purun ada kerajinan. Kampung Purunnya sendiri adalah sebuah produk yang bisa dijual, yaitu dengan strategi menciptakan kampung-kampung tematik. Kita sudah tahu ada kampung Purun, ada kampung Iwak, ada kampung herbal, banyak kampung sayur di landasan Ulin Utara. Kemudian strategi yang kedua adalah Banyuwangi menawarkan adventure dan experience yang berbeda dengan daerah lain. Jadi kita harus menciptakan suatu keunikan. Nah, kita bisa kembangkan. Pak Dayat rasanya sudah mendesain ini. Bagaimana misalnya kita ke Kampung Purun, di sana ada CSR dari PLN, ada workshop Kampung Purun, kemudian Pak Dayat juga sudah membangun, kita juga sudah membangun, ada galerinya. Bagaimana ketika orang berkunjung ke Kampung Purun, orang itu bisa menghasilkan produk dengan dibantu pengrajin yang ada di sana. Dia menghasilkan produk dari Purun, kemudian bisa dibawa sebagai oleh-oleh setelah mereka berkunjung ke Kampung Purun. Yang ketiga, strateginya adalah mereka mencari segmentasi wisatawan yang menjadi sasaran. Kalau di Banyuwangi mereka segmennya adalah kaum perempuan, anak muda, dan pengguna internet. Nah, kita harus merumuskan segmentasi apa yang kita bidik untuk datang ke Banyuwangi. Kemudian yang keempat, strategi yang keempat adalah membuat strategi pengelolaan pariwisata event lewat Banyuwangi Festival. Nah, ini sudah kita laksanakan juga dengan dengan melaunching calendar of event di Yogyakarta dan di Bali. Jadi ini salah satu strategi kita, yaitu meluncurkan calendar of event. Kemudian bagi para pengelola pariwisata tentu ada hal-hal basic knowledge, pengetahuan yang harus diketahui, harus dikuasai. Pertama tentu wajib sabta pesona. Nah, ini orang-orang pengelola pariwisata ini harus mengetahui sabta pesona dan bagaimana mengimplementasikannya di destinasi wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Sabta pesona aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Nah, ini yang harus kita, kalau di 7 hal ini bisa kita ciptakan bersama-sama. Aman, orang akan datang. Kalau daerah situ aman, tertib, juga orang akan datang. Kalau itu daerah itu tertib, bersih, tentu ini menjadi suatu daya tarik. Ada kota, negara yang didatangi karena kebersihannya. Kemudian sejuk, ada daerah yang didatangi karena kesejukannya itu memang bisa karena memang faktor daerah itu sendiri memang sudah dalam demografinya, ketinggiannya, sehingga menciptakan udara yang sejuk, atau kita menciptakan kesejukan itu dengan menanam penghijauan pohon-pohon, sehingga daerah
destinasi itu menjadi daerah yang sejuk. Kemudian ramah tamah ini sangat penting. Ramah tamah, pengelola pariwisata itu tidak boleh cuek, tidak boleh acuh tak acuh dengan wisatawan, harus sangat, sehingga kemudian membawa kenangan dan kemudian orang itu yang kembali ke daerahnya akan ingin datang kembali dan mengajak keluarga dan orang-orang lain untuk berkunjung. Pengetahuan yang basic yang lain juga harus diketahui bahwa pariwisata di suatu daerah itu bisa berkembang kalau ada yang namanya 3A. 3A itu adalah attraction, accessibility, dan amenity. Attraction itu adalah pertunjukan. Jadi orang datang ke sana kalau ada pertunjukan, yaitu misalnya calendar of event. Calendar of event itu ada 23 ini ya, ada Panglima Batu Street Festival, Banjarbaru Great Sale, ada Hari Jadi, Banjarbaru Fair, Fundraise, lomba dan pameran burung berkicau, Festival Badamaran, Pasar Kue Ramadan, Hari Tari Dunia, Tadarus Puisi, Aul Akbar Sarifah Badrun, Banjarbaru Tekno Festival, Bazar UMKM, Pemilihan Nananggaluh, Banjarbaru Agro Festival, Adventure Trail, Festival Budaya Islami, Banjarbaru Light Festival, Bahayun Maulud, Murjani Banjarbaru Festival. Nah, ini orang akan datang kalau ada attraction. Namun attraction juga kami harapkan Dinas Pariwisata juga mengembangkan di luar kalender of event. Jadi bisa jadi mingguan, setiap hari Sabtu Minggu ada pertunjukan. Minggu Raya di Murjani atau di Mesel atau di Misbar, sehingga orang tidak harus menunggu kalender of event itu berkunjung ke Banjarbaru, namun kapan saja dia berkunjung ke Banjarbaru bisa menikmati atraksi-atraksi budaya yang ada di Banjarbaru. Kemudian atraksi ini bisa tadi pertunjukan, pementasan, tapi juga bisa bangunan-bangunan bersejarah atau buatan yang menarik untuk didatangi, unik, istilahnya instagramable. Jadi bisa datang ke Misbar, bisa datang ke skatepark yang bertaraf internasional, bisa datang ke Mesel, bisa datang ke museum, bisa datang ke destinasi-destinasi lainnya atau ke Pumpung, ke penambangan intan tradisional dan tempat-tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah accessibility. Accessibility ini adalah infrastruktur untuk menuju ke destinasi wisata yang dikunjungi. Nah, ini kalau di Banjarbaru tidak ada masalah, insya Allah. Tidak ada masalah karena kita punya bandara bertaraf internasional dan jalan-jalan dari bandara atau dari hotel tempat menginap wisatawan itu jalannya sudah mulus dan tidak lama dari tempat menginap dari bandara ke tempat destinasi wisata itu paling lama 30 menit sudah sampai ke destinasi wisata. Kemudian yang ketiga yang harus dikuasai adalah pengetahuan tentang amenity atau fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di Banjarbaru. Nah, misalnya ketersediaan sarana akomodasi hotel. Ini pengelola pariwisata harus hafal ini, ada hotel ini, bintang berapa, budgetnya berapa, lokasinya di mana, keunggulannya apa. Ini harus menguasai agar ketika wisatawan bertanya saya menginap di mana, dia akan memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan wisatawan. Tidak hanya hotel, juga harus hafal restoran, tempat makan minum yang ada di kota Banjarbaru. Ketika setelah menginap di hotel, wisatawan mau berkunjung, mau makan atau minum di mana, maka pengelola pariwisata juga harus bisa memberikan rekomendasi atau informasi tentang tempat-tempat restoran atau tempat makan minum yang menarik untuk didatangi. Nah, itu dua hal yang dapat kami sampaikan sebelum kami memberikan materi tentang protokol kesehatan. Dan perlu diketahui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, industri kreatif sekarang
menempati urutan hasil devisa paling banyak di Indonesia. Sekarang dari pariwisata itu dihasilkan sebanyak 17,6 miliar dolar. Pemerintah mengharapkan bahwa pariwisata ini nanti menempati urutan pertama, karena pariwisata ini kalau misalnya minyak, batu bara, dan lain-lain itu adalah sumber daya yang bisa habis. Kemudian yang lain-lain misalnya kelapa sawit itu memerlukan investasi yang luar biasa. Namun pariwisata ini dampaknya langsung kepada masyarakat dan tidak memerlukan investasi yang terlalu mahal. Misalnya kita menciptakan kampung Puron, menciptakan kampung pejabat, itu tidak perlu banyak-banyak investasi dan hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat yang berada di destinasi wisata. Oke, baik, saya akan sampaikan materi tentang protokol kesehatan. Nah, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang paling terpukul adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini lebih-lebih lagi yang terpukul adalah transportasi. Pesawat, kemudian ketika orang sampai dia akan menyewa mobil, kemudian ketika dia sampai akan dia menginap di hotel, ketika dia sampai dia akan berbelanja, makan, minum. Maka beberapa sektor bidang usaha terkena dampak dari terpukulnya sektor pariwisata ketika pandemi COVID-19. Nah, sekarang sudah ada kelonggaran dari pemerintah. Kita merasakan dulu hanya satu kali pemerintah melakukan PSBB, tapi luar biasa dampaknya. Hotel pada saat itu saya mendengar laporan tingkat hunian itu sampai drop ke 5%. Kemudian rumah makan sampai drop ke 30%. Nah, kemudian setelah PSBB ini kita tidak perpanjang, maka mulai menggeliat sektor pariwisata di Kota Banjarbaru. Tetapi syaratnya adalah menjalankan protokol kesehatan. Jadi kalau menjalankan protokol kesehatan, sebenarnya sebagian besar aktivitas kita ini bisa berlangsung. Kita bisa bekerja, kita bisa ke pasar, ke rumah makan, ke hotel, bahkan nanti mungkin kalau sudah siap bisa nonton. Kalau menjalankan protokol kesehatan, sebagian besar aktivitas kita bisa kita laksanakan. Karena kalau dengan protokol kesehatan ini, ketika dua orang berdekatan, misalnya dua orang berdekatan, salah satu terpapar COVID-19, maka kalau tidak pakai masker, 100% kemungkinan yang sehat itu terpapar COVID-19. Tetapi ketika yang sakit itu yang sehat memakai masker, yang sakit tidak memakai masker, maka risiko penularan menjadi turun 70%. Masih tinggi kalau kita masker, yang sakit tidak pakai masker. Tetapi kalau yang sakit pakai masker, kita tidak pakai masker, maka turun lagi potensi penularan menjadi 5%. Tapi kalau dua-duanya pakai masker, maka turun lagi menjadi 2%. Dan kemudian kalau menjaga jarak sampai 2 meter itu, maka potensi penularannya menjadi 0%. Jadi ini penting. Ini penting sekali menerapkan protokol kesehatan itu adalah untuk kelangsungan kehidupan kita sendiri. Kita aman dari sisi kesehatan, kemudian ekonomi kita bisa terjadi pemulihan. Kemudian penanganan COVID-19 di Kota Banjarbaru ini kita harus membayar mahal. Kenapa? Karena kita sampai kehilangan pemimpin kita yang kita banggakan dan kita cintai, almarhum Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji Nasmi Adani. Kita doakan semoga beliau mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan segala kesalahan dan diterima seluruh amal ibadahnya. Tentu pian semua ingat pesan beliau ketika beliau mengupload ke medsos beliau
menyampaikan pesan, pian jangan garing. Kemudian beliau meminta kita semua laksanakan protokol kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan. Pakai masker dan jaga jarak supaya sia-sia, maka kewajiban kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dalam penanganan COVID-19 ini jadi objek dari sosialisasi. Semua harus menjadi subjek. Pelaksanaan protokol kesehatan adalah kewajiban kita semua, dan kemudian sosialisasinya juga kewajiban bagi kita semua. Ulun biasanya di mobil bawa masker lebih. Jadi kalau ada ketemu orang yang tidak pakai masker, maka akan diberikan mudah yang bisa juga membawa masker cadangan. Siapa tahu ada teman atau ada orang yang pian temui tidak memakai masker, pian bisa bersedekah masker kepada orang itu, yang insya Allah itu menjadi amal pian, karena dengan itu bisa menjadi bagian untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di kota Banjarbaru. Tadi di slide pertama disebutkan untuk penginapan, homestay, asrama dan sejenisnya, misalnya memperhatikan seluruh pekerja memahami tentang pencegahan penularan COVID-19, memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis, menyediakan hand sanitizer, menjaga kualitas udara supaya sirkulasinya baik. Jadi kalau di rumah itu kita harus sering-sering membuka pintu, jendela agar sirkulasi dalam kamar, dalam rumah kita itu terjadi sirkulasi yang baik. Sirkulasi yang buruk itu salah satunya adalah resikonya terjadi penularan dan penyebaran COVID-19. Kemudian melakukan disinfeksi dan pembersihan secara berkala. Kemudian larangan masuk bagi karyawan bergejala. Di Pemkot sekarang masih melaksanakan WFH sampai 31 Desember 50%. Dan bagi orang-orang yang bergejala kurang enak badan, kita sarankan lebih baik tidak turun supaya mengurangi resiko penyebaran dan kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, beberapa tempat area pintu masuk lobi, kamar, ruang pertemuan, ruang makan, kolam renang. Nah, kolam renang ini ada aturannya, ada klorin ya, klorin yang harus diaplikasikan agar bisa membunuh virus corona sehingga aman bagi orang-orang yang berada di kolam renang. Kemudian di pusat kebugaran, musola, tempat ibadah harus melaksanakan protokol kesehatan, menyediakan thermal gun, hand sanitizer, dan sholatnya melaksanakan dengan physical distancing. Bagi bulan Juli yang lalu saya ada acara dengan Menteri Pariwisata. Beliau menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata kerjasama dengan PHRI di Jakarta menyediakan penginapan bagi 1.900 tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Jakarta. Alhamdulillah dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, tidak ada satupun tenaga kesehatan yang menginap di hotel-hotel yang dikelola oleh PHRI itu terpapar COVID-19. Jadi sebenarnya kalau kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan, itu meminimalisir kemungkinan kita terpapar COVID-19. Seterusnya penerapan protokol kesehatan bagi karyawan, pengunjung tamu. Nah, juga harus kita pastikan dalam keadaan sehat, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari menyentuh area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Kemudian juga menggunakan alat pelindung diri tambahan. Ya, alhamdulillah sudah di Dalfam ada pembatas ya antar orang-orang yang mengikuti pelatihan. Saya kira ini pengamanannya menjadi lebih baik. Kemudian kita juga saling mengingatkan antar tamu untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian setelah tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan PHBS, dan kemudian juga menu makanan. Jadi ada pengalaman di Kalimantan Barat, tingkat kesembuhan orang yang terpapar COVID-19 di Kalimantan Barat itu hampir
hampir 100%, 97% orang yang kena COVID-19 di Kalimantan Barat itu sembuh. Selain dengan cara pengobatan secara medis, mereka menerapkan menu makanan yang berdampak tingkat kesembuhan orang yang terpapar COVID-19 di Kalimantan Barat itu menjadi sangat tinggi, tertinggi se-Indonesia. Yaitu menunya adalah mengkonsumsi madu 3 kali sehari, itu dicampur air teh hangat. Jadi madu 1 sendok atau 2 sendok dicampur dengan air teh hangat. Kemudian putih telur. Putih telur, kalau kita tidak ada masalah dengan kolesterol, bisa dengan kuning telurnya. Tapi intinya adalah putih telur 2 kali sehari, pagi, sarapan, dan siang. Kemudian mengkonsumsi alpukat 1 biji sehari tanpa gula, alpukat. Kemudian mengkonsumsi pepaya. Pepaya itu pagi, sore, dan malam itu 2 potong sedang. Kemudian kalau perlu untuk memenuhi kebutuhan vitamin C, 1 biji buah jeruk. Nah itu yang diterapkan di sana gitu. Ini hasil kami Zoom meeting dengan Gubernur Kalimantan Barat, menanyakan langsung dengan beliau bagaimana orang-orang di Kalbar itu ketika terpapar COVID-19 tinggi sekali tingkat kesembuhan. Salah satunya adalah dengan menu makanan tadi. Yang lain adalah bagaimana menciptakan diri kita ini tetap gembira, tetap optimis, dan tetap semangat. Ini juga meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian apabila ada tamu, diharapkan kooperatif bila mengalami gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas. Beberapa tempat yang perlu menerapkan protokol kesehatan: olahraga di pusat kebugaran, di lokasi daya tarik wisata, jasa perawatan kecantikan rambut. Nah ini juga perlu diperhatikan. Saya sekarang kalau potong rambut di rumah dipanggil yang tukang potong, dia pakai sarung tangan, kemudian pakai face shield. Jadi itu juga untuk mencegah kita tertular COVID-19. Kemudian tempat jasa ekonomi kreatif, kemudian penyelenggaraan event pertemuan seperti ini. Saya kira tadi sudah saya diukur suhu tubuh, dikasih hand sanitizer, dikasih masker, dan ada pembatas antar peserta. Kemudian ada terkait dengan disiplin, penegakan disiplin protokol kesehatan. Ini ada Perwali di Kota Banjarbaru nomor 13 tahun 2020. Kemudian diganti dengan Perwali nomor 20 tahun 2020, dan yang terbaru adalah Perwali nomor 27 tahun 2020. Di situ ada sanksi. Jadi sanksi itu ada teguran lisan, ada teguran tertulis, ada hukuman sosial. Itu misalnya kalau tidak pakai masker disuruh membersihkan jalanan, disuruh membersihkan drainase, dan bahkan ada denda sanksi administratif. Tadi kemarin kami sudah rapat dengan gugus tugas, ada Pak Kejari, ada Kapolres dan Dandim juga. Kemarin sepakat kalau orang tidak memakai masker nanti dikenakan denda sanksi. Jumlahnya 50 atau 100.000 rupiah. Nanti ada semacam karcis, apabila tidak pakai masker maka bayar, terus diberikan tanda terima pembayaran denda. Ini untuk lebih membuat kita lebih disiplin. Saya harap tidak perlu kita kena denda, kita harus sadar. Denda ini kalau di Banjarmasin 100.000, Balikpapan 100.000. Kalau tidak ada uang 100.000, digantikan dengan menyediakan masker sebanyak 19 buah. Kalau di Jakarta 250.000. Kalau di negara maju, di Jerman itu 50 euro. 50 euro itu sekarang kursnya kurang lebih 17.400. Jadi kalau di Jerman itu dendanya kurang lebih 870.000 kalau tidak pakai masker. Di Banjarbaru mungkin 50 atau 100.000. Kemarin kita juga mempertimbangkan denda ini sebenarnya untuk edukasi. Untuk edukasi, bukan pemerintah ingin mencari sumber pendapatan dari masyarakat, tapi supaya kita lebih disiplin. Dan kalau untuk tempat usaha, nah ini
bisa teguran lisan, tertulis, kemudian penghentian sementara operasional, bahkan pencabutan izin usaha, dan juga bisa dikenakan denda administratif. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Tetap pian-pian bersemangat. Mudah-mudahan bidang ekonomi di Kota Banjarbaru ini terjadi pemulihan yang cepat, sehingga daya beli masyarakat kita akan kembali baik. Kalau menurut prediksi kami, ekonomi di Banjarbaru masih bisa tumbuh positif, sementara walaupun ekonomi nasional mengalami pertumbuhan yang negatif minus 5,32%. Mudah-mudahan dengan bantuan pian-pian seberataan sebagai pengelola destinasi wisata, kita masih bisa tumbuh 2-3% di tahun 2020. Mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa lagi meningkat, sehingga ketika nanti sudah bisa diaplikasikan vaksin dari COVID-19 ini, aktivitas dan ekonomi kita dapat kembali berjalan dengan normal. Buah durian, biji selasih. Cukup sekian, terima kasih ya. Dan ulun mohon doa restu dan pamit dengan pian-pian seberataan. 4 September ulun akan mendaftar di KPU, maju lagi sebagai wakil wali kota Banjarbaru, insya Allah bersama Bapak Haji Martinus yang pernah menjadi PJ wali kota Banjarbaru 2015-2016. Kemudian ulun setelah itu tes kesehatan, kemudian tanggal 26 September cuti sampai tanggal 5 Desember, kemudian nanti tanggal 6 turun lagi menyelesaikan jabatan sebagai wakil wali kota sampai 17 Februari. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa meneruskan segala amanah dan cita-cita yang diberikan almarhum wali kota Banjarbaru kepada kami. Pesan terakhir beliau menyebutkan pian pingsana ulun dunia akhirat, titik Banjarbaru kita. Nah, ini titik Banjarbaru kita, ulun rasa tidak hanya kepada ulun, pian seberataan. Mari kita teruskan membangun kota Banjarbaru ini sehingga Banjarbaru menjadi lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan tata kelola destinasi pariwisata Kota Banjarbaru yang berlangsung mulai tanggal 1 sampai 3 September 2020 secara resmi ulun nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak atas materi dan nasihat-nasihat Bapak yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kita semua bisa melaksanakan di era new normal seperti ini, dan tentunya kita semua semoga selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya, kepada para peserta pelatihan dan tamu undangan untuk melakukan sesi foto bersama Bapak Wakil dan Bapak Kepala Dinas Dispora Budpar. Tapi tentunya kita melaksanakan tetap protokol kesehatan untuk foto bersama sambil kita menikmati coffee break yang telah disediakan. Mungkin bertahap dulu sebagian. Baris ini dulu.
Silakan para peserta. Baris per baris gini aja Pak ya, supaya kita tidak. Satu ini kan dulu. Iya, satu jalur gini Pak. Satu jalur tuh kiri kanan ini. Nah, satu ini dulu. Jalur kanan dulu. Kan 3 jalur ini Pak. Ya. Ya. Sekarang jalur sini dulu ya. Yang pojok kanan sini dulu ya. Oh, pojok kanan dulu. Oh ya. Tolong letak masih. Ayo jangan malu-malu. Ya. Berjalan. Coba ambil ke sana aja nah. Ya, jaga jarak. Dempet. Jaga jarak. Ya. Boleh agak renggang sedikit. Nah, renggang sedikit. Ya, jangan terasa. Nah, ya. Ya, oke. Ya. Ya, berikutnya. Ya, silakan. Bagi yang sudah foto, silakan menikmati coffee break-nya yang telah disediakan. Gantian. Anakan amplopnya di mana? Ya. Anakan amplopnya di mana? Anakan amplopnya. Udah biang. Pengantin sunat. Ya, oke. Oke. Nah, Ya. Untuk selanjutnya baris berikutnya. ya, tiga. Ini nih. Ke sini ya. Jadi. Ya, ke sini. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau kurang bisa ditambah. Ya. Ya. Oke. Asli kayak pengantin ganti ya. Ya, masih banyak Selfie aja. Kayaknya sih. Untuk selanjutnya, Di sini aja Ibu. nah. Ke sini ya, ke sini. Ya. Barisnya penuh. Barisnya penuh lah. Ini 3 hari lagi. 3 hari lah sudah. Bergantian orangnya. Oh, besok lain lagi. Ya, nah, ini tuh banyak orangnya lah. Asli hujan. Ya. Bagus selfie yang itu ya. Tahu lah. Orang tuh selfie aman sih dia. Kalau daerah ya. Ya, Oke. silakan. Ya, ulun makasih lah kesehatan terutama. Terima kasih. Ya, ya, di sini. Ya, silakan. SMK. Ya, sebelah sini lagi ada. Ini apa SMK? Oh, gak nanya mas. Isinya habis ya? Ini dua mana? Isinya habis ya? Isinya Bisa habis. habis kan? Isinya. Isi 24 kan? Ini. Isi 24. Ada ekstra dulu aja. Banyak terkaitan gitu. Ya, meningkatnya Ya, benar. Ya. Ya.
sana. Untuk selanjutnya ini mungkin yang terakhir Pak. Ayo Mbak, ayo silakan. Ayo Mbak. Nggih. SMK kan nih? Namanya SMK apa? SMK pariwisata. Rekor jadi budaya. Ya, ini lagi SMK nih. silakan Bu. Bapak nih SMP ya? Iya, Jarak. ya. Bapak nih SMP kayaknya ya? Hah? Pak Wali, Pak Wali. Mau ada makan udah. Nah iya. Alhamdulillah. Siapa selfie kah? Siapa? Siapa ya? Siapa? Apa nih warna? Nah, tadi pian di sana aja dulu. Ya kita selfie. Orang lagi makan lah. Nah, enggak ada bapak ya. Ya Bu. Nah, coba kita ketika. Nah, Ya, yang belakang. Boleh tangannya diangkat, tangannya diangkat. Ada. Ibu mana itu tadi? Nah, itu ya. Yang belakang. Dapat sejarah. Di sini ambilnya pas banget. Namanya sebelah situ. Masih lah. Terima kasih Pak atas sesi foto bersamanya. Masih lah. Udah masih Ratan. Sehat lah Ratan. Masih enggak. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Banjarbaru yang telah menyediakan waktunya untuk membuka acara. Selanjutnya kita menikmati coffee break sebentar, nanti kita kembali lagi ke acara selanjutnya. Terima kasih. Anu ya Pak, ini kayak ini anu Pak, dispora Pak. Nomornya mana? Kalau lenang terus kada nomornya jangan Langsung ada Facebook Pak. Anu ini Pak. iya Facebook Pak. iya kan Buka Facebook Pak. download Iya, Dispora lah Iya, dispora.